Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih memberikan kepada kita umur, kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, anak keturunan beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan hidup beliau sampai hari kiamat. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggalkan kehidupan dunia ini kecuali dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin yang dicintai Allah, menurut penelitian ulama, di dalam Al-Quran, satu-satunya aduan Rasulullah kepada Allah adalah umatnya meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat ke-30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Rasul, dan Rasul berkata, Ya Rabbi, wahai Rabbku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, umatku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, diabaikan, tidak diperdulikan. Rasulullah mengadu kepada Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku, umatku, telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang diabaikan, ditinggalkan. Maka apa akibatnya? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Taha, surah ke-20 ayat 124. Wa man a'rada 'an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Kehidupan yang sempit. Apakah sampai di situ? Di ayat berikutnya Allah mengatakan, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat kami akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Orang ini protes di ayat berikutnya. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta, padahal dahulu di dunia aku dapat melihat? Kata Allah, qala kadzalik, seperti itulah, atatka ayatuna fanasitaha, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, kemudian engkau melupakannya. Wa kadzalikal yawma tunsa, maka seperti itulah hari ini kamu juga dilupakan. Balasan sesuai dengan perbuatan. Buta dengan Al-Quran di kehidupan dunia ini, maka Allah akan balas dengan kebutaan di akhirat nanti. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, maka baginya kehidupan yang sempit. Tetapi di ayat yang lain, di surah Al-An'am, surah ke-6 ayat 44, Allah mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bihi, tatkala mereka lupa dengan peringatan kami, fatahna alaihim abwaaba kulli syai, maka kami bukakan baginya segala pintu-pintu kesenangan. Bayangkan, ada dua ayat yang harus kita renungkan. Yang pertama, Allah mengatakan barang siapa meninggalkan Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit, Allah tutup.
Tetapi di ayat yang lain Allah katakan, barang siapa yang meninggalkan peringatannya Al-Quran, maka Allah akan buka baginya segala pintu-pintu kesenangan, kenikmatan. Berarti ada yang ditutup, ada yang dibuka. Ada dua rezeki di kehidupan kita di dunia ini. Ada rezeki lahiriah dan ada rezeki batiniah. Meninggalkan Al-Quran, meninggalkan petunjuk Al-Quran ini, Allah akan buka seluruh pintu-pintu rezekinya di dunia. Harta, kendaraannya, rumahnya, jabatannya Allah buka. Tetapi rezeki batiniahnya Allah tutup. Allah tidak berikan ketenangan, Allah berikan kegelisahan di dalam hatinya. Apa gunanya Allah berikan kita rumah yang begitu megah, kasur yang begitu empuk? Apa gunanya Allah berikan kita rezeki kasur yang begitu empuk kalau hati kita tidak tenang? Tidak bisa kita juga nikmati kasur itu. Apa gunanya Allah berikan kita kendaraan yang begitu mewah di mobil itu, tetapi hati kita tidak tenang, tidak bahagia juga kita di mobil itu? Apa gunanya Allah berikan kita hidangan yang begitu megah, begitu mewah, hidangan yang begitu nikmat, tetapi Allah tutup ketenangan hati kita? Apa gunanya tidak bisa kita nikmati itu? Maka rezeki yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia ini adalah ketenangan hatinya dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan Al-Quran, apakah hukumannya hanya sampai di situ? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf, surah ke-43 ayat 36. Wa man ya'shu an dzikrir rahman, barang siapa yang berpaling dari peringatan Allah Ar-Rahman, yaitu Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, kami biarkan setan menyesatkannya, fahuwa lahu qarin, dan jadi teman karibnya. Siapa di antara kita mau menjadi teman karibnya setan? Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, meninggalkan Al-Quran, Allah akan hukum dengan nuqayyid lahu syaitana. Secara bahasa itu nuqayyid, kami ikat padanya setan, fahuwa lahu qarin, dan jadi teman karibnya. Bagaimana bisa orang yang jadi teman karibnya setan itu tenang hatinya, dan setan itu tidaklah membisikkan kecuali yang buruk-buruk di dalam hati kita. Kemudian yang terakhir, hukuman bagi yang meninggalkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat 179, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, dan sungguh kami telah sediakan neraka jahanam banyak dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka memiliki hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adanun la yasma'una biha, mereka memiliki pendengaran tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Maka apa kata Allah? Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih buruk lagi dari binatang ternak. Kita semua di masjid ini atau di mana-mana berada dalam pandangan kita adalah seorang manusia. Namun di sisi Allah, ketika orang itu meninggalkan Al-Quran, Allah sifati dia dengan sifat ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak. Hukuman-hukuman yang begitu berat ini menunjukkan betapa pentingnya kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Al-Quran. Mari kita buka. Kesalahan terbesar kita hidup di dunia ini adalah kita tidak mengetahui isi Al-Quran. Kita tidak mengerti tentang dunia yang Allah desain ini. Kita tidak mengerti tentang dunia dan akhirat karena kita tidak mengetahui isi di dalam Al-Quran itu sendiri. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين، اللهم أفرق عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا في هذه الدنيا مع القوم المؤمنين، ولا تجعلنا في هذه الدنيا مع القوم المنافقين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.